Zaman dahulu, kambing di cap.com juga laku terjual mahal. Sekarang, perusahaan yang asal di cap digital, Tekno, dan New Economy laris manis Tanjung Kimpul. Kita memang sulit belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, sebab greedy biasanya selalu berhasil mengalahkan akal sehat dan bahkan rumus matematika yang paling sederhana. Kita ingin pintar, tapi tak pernah mau belajar. Kita ingin untung, tapi hanya berharap semoga saja beruntung. Kita ingin cuan, tapi cuma ikut-ikutan. Kalau sudah begini, bukan market yang kejam, matamu yang terbejam. FOMO, sosokan, padahal enggak paham. Beli saham seperti sabung ayam. Di video ini, kita akan memetik pelajaran penting dari Bubble.com yang berlangsung lebih dari 20 tahun lalu. Saya akan coba menjelaskan bagaimana hype yang berlebihan tak cuma dapat menghancurkan sebuah sektor, melainkan market secara keseluruhan. Saya akan menunjukkan jika mengacukan faktor fundamental adalah pertanda orang yang lemah. Mari kita simak pelajaran dari Bubble.com. Selalu ada hal baru pada masanya. Di tahun 1990-an, dunia dikejutkan dengan sebuah teknologi bernama internet dengan World Wide Web yang menjanjikan perubahan pada status quo. Perubahan atas segala hal yang telah ada sebelumnya. Mosaic kemudian diperkenalkan pada tahun 1993 sebagai web browser pertama yang memberikan sebuah jendela untuk menatap dunia hanya melalui layar, persis seperti apa yang kita lakukan sekarang. Selama periode tersebut, setiap orang berduyun-duyun untuk menggunakan teknologi dan internet ditandai dengan naiknya penjualan personal komputer dan permintaan akan akses internet. Berita ini lalu tersebar di media dan pasar modal, kemudian digoreng oleh spekulan dan digembar-gemborkan secara berlebihan oleh banyak kalangan. Walhasil, banyak investor tertarik untuk menginvestasikan uangnya ke perusahaan internet, terutama yang memiliki embel-embel.com di belakangnya, dengan valuasi berapapun, tak peduli bisnis modelnya. Para investor tertarik untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan internet karena itu dianggap sebagai penemuan baru. Pada era tersebut, pemodal ventura sangat mudah memberikan pendanaan dengan harapan bisa segera balik modal atau untung besar begitu perusahaan itu IPO dan mendapat nilai tinggi. IPO kemudian jadi sesuatu yang sangat trendy, melepas saham ke publik, dibeli secara antusias, membuat valuasinya naik hingga tak masuk akal. Sebut saja Netscape, Lycos, Pets.com, Webvan, 360 Networks, Boo.com, eToys, yang semuanya kini sudah bangkrut. Tak peduli pada model bisnisnya, IPO dapat dilakukan meski perusahaan belum mendapat untung, belum punya arus kas positif, belum punya pemasukan, dan meski begitu kondisinya, saham-saham perusahaan .com sangat laris diborong oleh para investor karena hype yang begitu tinggi membuat nilainya naik berkali-kali lipat. Para pegawai yang mendapat saham perusahaan pun menjadi milioner dadakan akibat harga saham yang melonjak setelah IPO. Bayangkan apa yang terjadi dengan pemodal ventura dan pemilik saham sebelumnya. Sudah pasti auto sultan. Well, tentu saja ada pertentangan dari orang-orang yang logis, yang sayangnya seketika langsung disambut dengan akal-akalan dan cara menghitung valuasi yang dikarang-karang. Pertumbuhan pengguna, pangsa pasar, dan efek jejaring, bahkan jumlah uang yang dibakar, jauh lebih penting ketimbang untung. Premis yang diberikan saat itu adalah perusahaan internet yang belum untung ini menawarkan model bisnis anyar yang disebut ekonomi baru, the new economy. Terdengar begitu akrab kan? Bayangkan kalimat yang sudah muncul lebih dari 20 tahun lalu yang berakhir dengan krisis, baru digoreng di Indonesia sekarang. Entah yang ngomong atau yang dengerin yang mainnya kurang jauh. Dan kembali ke awal 2000-an, gelembungnya pun pecah. Pestanya usai. Tingginya antusias investor yang sembarang menempatkan uang mereka karena FOMO dan ajakan para spekulan membuat perusahaan-perusahaan internet ini punya nilai pasar di atas nilai real mereka, bahkan sangat jauh di atasnya. Maka tak heran jika harga tinggi tersebut tidak bertahan lama dan jatuh menuju harga pantas atau di bawah harga itu. Periode gelembung.com dimulai dari pertumbuhan masif indeks teknologi Nasdaq sebesar 400% dari 1995 hingga tahun 2000 yang ditandai dengan euforia berlebihan. Perhitungan valuasi yang tidak sesuai yang mengabaikan semua teori investasi, serta spekulasi saham secara berlebihan oleh investor retail dan pemodal ventura. Orang tak lagi peduli dengan perusahaan yang profit, apalagi pusingin dividen,
yang justru sebetulnya merupakan ciri dari perusahaan yang sehat. Lalu kondisi ini dipicu pula oleh isu Y2K yang membuat panik dunia. Pada Oktober 2002, pecahnya gelembung membuat indeks teknologi tersungkur hingga 78% dari nilai tertingginya, diikuti dengan bangkrutnya hampir semua perusahaan .com yang melantai di bursa. Setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan bubble.com ini terjadi. Pertama, perusahaan busuk tanpa model bisnis jelas yang dinilai secara berlebihan. Kedua, investasi yang terlalu mudah oleh pemodal Ventura yang tampaknya luar biasa. Ketiga, kegilaan media yang mendorong masyarakat untuk ikut berinvestasi di perusahaan.com dengan iming-iming cepat cuan. Sekali lagi, terdengar begitu akrab bukan? Pada akhirnya, bubble.com dicatat sebagai salah satu krisis ekonomi dunia dan memberikan kerugian luar biasa bagi para investor yang hanya bisa nangis bombay saat saham yang dibelinya menjadi tidak berharga. Dan meski efek ekonominya tidak terlalu terasa di Indonesia, bubble.com berimbas sangat negatif bagi perusahaan-perusahaan berbasis internet di Indonesia yang populer saat itu, seperti astaga.com, copytime.com, cafegaul.com, dan lain sebagainya yang langsung dianggap tak memiliki masa depan. Perusahaan-perusahaan tersebut pun harus gulung tikar. Lalu apa pelajaran yang dapat kita petik dari bubble.com? Well, ini memang terlalu mirip. Pertumbuhan bursa kita beberapa bulan belakangan ini menciptakan sebuah anomali. Perusahaan-perusahaan yang dicap teknologi dan digital dengan embel-embel new economy diburu para investor sehingga harganya naik begitu tinggi. Parahnya, hampir semua perusahaan ini belum untung, belum punya bisnis model yang jelas, belum punya merek yang terbukti kredibilitasnya. Bahkan beberapa di antaranya sebetulnya nggak digital-digital amat, cuma kelihatannya aja digital. Dan tentu, valuasi berlebihan dengan cara menghitung menggunakan teori yang diada-adakan, ditambah masifnya pemberitaan, kompomers, serta ajakan untuk cuan, cuma cuan, dan hanya cuan. Tak peduli perusahaan yang dibeli aja tidak pernah cuan, dan belum tahu bagaimana caranya untuk dapat cuan. Padahal hakikat perusahaan didirikan adalah untuk cari cuan, supaya para pemegang sahamnya juga bisa dapat cuan. Ini semua tentu sangat berbahaya, tak cuma bagi mereka yang serakah, tapi bagi keseluruhan iklim investasi di Indonesia. So sekali lagi, jika dengung basi tentang ekonomi baru atau new economy pernah berakhir dengan bubble, kesalahan menyingkapinya saat ini, lebih dari 20 tahun kemudian, bisa jadi mengantarkan kita pada bubble yang seharusnya dapat kita hindari dari pelajaran masa lalu. Kondisi saat ini juga diperparah oleh carut-marut birokrasinya. Permainan orang dalam, komisaris bursa yang jadi salah satu pemegang saham yang terus digoreng dan lolos melantai dengan valuasi yang begitu tinggi. Saya tentu saja tidak anti teknologi, bahkan seluruh bisnis saya berbasis digital dan teknologi. Saya hanya anti membeli saham seperti membeli lotre, sebab saham adalah bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Sudah sepantasnya kita semua membeli perusahaan yang sehat dan yang layak untuk dimiliki. Dari bubble.com, kita belajar 3 kondisi yang membuatnya dapat terjadi. Pertama, valuasi yang terdeviasi. Kedua, booming perusahaan startup yang merugi masuk bursa. Dan ketiga, fakta bahwa valuasi mereka ternyata tak seperti yang dipersepsikan pasar. Well, coba tengok pergerakan saham-saham kita di hari-hari belakangan ini. Jika kita tidak belajar dari pengalaman sebelumnya, kelak kita semua harus menahan rasa sakit dan ruginya tersungkur. Sebab orang pandai belajar dari pengalamannya sendiri, dan orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Tapi orang bodoh tidak belajar apapun. Mudah-mudahan kita semua bukan termasuk golongan yang buncit itu. Untuk mempelajari investasi saham agar tidak FOMO dan cuma ikut-ikutan, kamu dapat membaca ribuan artikel yang tersedia di Ajaib yang cocok baik bagi investor pemula maupun yang berpengalaman. Dengan Ajaib juga, kamu dapat membeli saham dengan aman, cepat, dan mudah, tanpa minimum investasi. Mari wujudkan tujuan keuanganmu. Mulai aksi gapai mimpi dengan berinvestasi bersama Ajaib. Mulai investasi saham dengan Ajaib. Download dan install aplikasinya. Gunakan kode unik Rianto untuk mendapatkan 1 koin Ajaib yang bisa ditukarkan dengan hadiah saham dari Ajaib. Saya, Rianto Astono.